sejak awal memang level dan kecepatan pemulihan kinerja tiap sektor itu, tidak sama ya semenjak kondisi pandemi. Jadi ada beberapa sektor yang saat ini juga sebetulnya masih tengah berjuang untuk bisa pulih dari pandemi, seperti sektor transportasi, perjalanan, pariwisata, ini yang paling kena nih. Yang ini tentu saja akan, tadi saya sampaikan mengalami kesulitan yang lebih tinggi untuk beradaptasi lagi dengan kondisi yang ada pada saat ini. Namun, sebagian besar sektor memang sudah berhasil untuk mulai pulih ya, meskipun mereka belum bisa menutup sepenuhnya kerugian mereka selama pandemi, tapi mereka berupaya sudah mulai beradaptasi agar momentum, pertumbuhannya terus terjaga. Jadi yang ini seperti kita bicara misalnya sektor yang penyumbang pertumbuhan PDB yang cukup besar seperti manufaktur, retail, konstruksi, ini sudah mulai sebenarnya sudah mulai pulih dan, sudah mulailah, kelihatan sebenarnya momentum pemulihannya itu sudah kelihatan gitu. Mmm, tapi mereka tetap juga tentu saja beradaptasi secara internal, tetap melakukan, penjagaan cash flow, efisiensi produksi dan lain-lain. Juga hubungan eksternalnya dengan, supplier, supply chain ini masih di beberapa aspek masih kesulitan terutama dari segi, logistik. Memang, eee yang sekarang dihadapi, ini sudah mulai yang tadi saya katakan sudah mulai terasa juga di sektor-sektor yang sebenarnya sudah mulai pulih nih, seperti tadi yang saya katakan, industri manufaktur, terutama yang basis ekspor, ya kan, tekstil, sepatu, ini sebenarnya udah mulai nih. Cuman, dengan dikena lagi hantam, ya sekarang mereka, ini harus lebih menyeimbangkan lagi nih antara kebutuhan peningkatan efisiensi usaha dengan kemungkinan untuk memilih atau, menyerap, kenaikan beban, overhead kepada pasar. Jadi untuk supaya juga mereka bisa melihat supaya daya beli pasar ini tidak terganggu, secara drastis ya, ya seperti kenaikan harga dan lain-lain. Jadi ini juga, kesulitannya mereka nggak bisa asal passing through the cost gitu kepada, dengan kenaikan harga. Nah, ini yang menjadi, sekarang dilematis besar karena sektor-sektor yang tadinya sebenarnya sudah kelihatan mulai pulih, terutama konsumsi kan kita lihat naik banget tuh setelah, pandemi udah mulai udah dikatakan endemi ya, udah mulai belanja, udah mulai kelihatan naik. Nah, ini sekarang udah mulai udah slow down lagi dan ini pengaruhnya nih yang sekarang kita paling khawatir ini ke tenaga kerja. Mbak, ini yang sekarang menjadi perhatian khususnya di sektor-sektor padat karya seperti tekstil, seperti sepatu, makanan minum. Ini musti sesuatu yang menjadi perhatian kita gitu loh. Karena, ini kalau ini mengganggu dari segi, ketenaga kerjaan, ya ini pastinya akan mempengaruhi, ekonomi secara luas dan kita berusaha untuk tetap bisa optimis gitu dengan juga melihat upaya ya momentum untuk bisa menarik, investasi juga supaya lapangan kerja tetap bisa, bisa di-create ya, bisa diciptakan gitu. Tapi ya ini, saya rasa, kondisi kalau ditanya, ya sektor-sektor ini yang tadinya sudah mulai pulih, sudah mulai sekarang terkena lagi. Jadi kalau ditanya sektor yang benar-benar ini ya mungkin seperti sektor yang hubungan dengan digital, yang hubungan dengan kesehatan, ya itu dengan sederhana terus stabil karena kita sekarang arahnya juga, sudah, ke sana gitu ya. Jadi the future economy kan udah ke situ. Cuman yang basisnya kontribusi Indonesia punya GDP ini nih, yang harus menjadi perhatian kita semua. Andre tadi Bu Sinta sudah sampaikan kira-kira insentif apa yang mungkin paling tepat untuk, para pengusaha, baik itu dari moneter ataupun dari fiskal. Kalau dari perbankan menilai seperti apa Pak Andri? Iya, kalau kita yang pertama adalah tentu saja isunya, di daya beli dulu ya, yang pertama itu, kalau, setelah, kenaikan harga BBM, bersubsidi kemarin, plus juga depresiasi nilai tukar, dan juga kenaikan dari, tingkat, suku bunga acuan tadi. Nah, bagaimana, menjaga daya beli kalau kita lihat untuk yang, persis seperti yang dilakukan pada saat COVID-19 kemarin, ya, di mana middle class terutama untuk kan sekarang selama ini ya menurut data kami yang menopang dari
belanja masyarakat ya di Indonesia itu adalah memang kelas menengah ya, middle class atau fixed income earners. Dan kalau kita dari data kita pertumbuhannya itu relatif tinggi dibandingkan dengan upper class dan juga lower class. Nah, kalau kita lihat dari sana, ya selama ini bantuan sosial kan banyak juga yang menyasar kepada yang masyarakat miskin. Nah, tentu saja sama juga dengan protokol ketika kita menghadapi COVID-19 adalah bagaimana kemudian enlarging kepada masyarakat yang terdampak, bukan hanya yang the poor, tapi juga yang low middle class tadi, yang memang terdampak dari kenaikan harga pangan. Nah, yang kedua adalah yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia sebenarnya adalah making sure bahwa harga makanan ya itu tidak mengalami lonjakan ya di sepanjang tahun 2022 dan 2023. Saya rasa menjaga stabilitas harga pangan ini akan sangat penting juga supaya masyarakat itu kemudian memiliki tetap spare untuk belanja yang non makanan dan minuman. Kalau dari data kami sendiri, Mbak, itu kelihatan bahwa per Oktober sekitar 20,5% dari belanja dari total yang dibelanjakan masyarakat itu 20,5% lari ke restoran atau proksi dari makanan dan minuman. Kalau ditambah 11,3% itu sekitar untuk supermarket, jadi totalnya itu sekitar 30-an% belanja ke related food and beverages. Nah, dengan menjaga angka inflasi supaya tidak lebih tinggi lagi, bayangan saya 6% itu masih bisa bersaing ya dengan negara-negara lain. Saya rasa itu sudah menjadi faktor positif yang pertama, sehingga suku bunga tentu saja tidak perlu seagresif seperti yang dilakukan oleh Fed Fund Rate. Kami dari perbankan tentu saja melihat bahwa kontinuitas dari recovery itu menjadi penting.